di saat Banu Abbasiyah berada dalam keadaan yang paling lemah dalam titik nadir sejarahnya, sunnatullah berlaku pada umat ini. Allah tidak pernah membiarkan umat ini terputus dari terah kejayaannya. Setiap ada satu kekuatan Islam yang mulai meredup dan runtuh, biasanya Allah menumbuhkan kekuatan itu di belahan dunia yang lain. Itu sunnatullah. Dan dengan cara itulah Allah salah satunya mempertahankan agama ini, dan pada akhirnya membuktikan kepada umat manusia bahwa agama ini adalah agama yang kuat dan dia merupakan pengemban peradaban manusia sampai dengan akhir zaman. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, supaya Allah menunjukkan Islam ini powerful di atas semua agama. Banu Abbasiyah itu melalui banyak fase dalam sejarahnya. Salah satunya dengan banyaknya intrik-intrik politik dari kalangan Fatimiyah yang kita bahas pada pertemuan pertama tentang Imam Al-Ghazali dan pertemuan yang kedua tentang Ibnu Khaldun kemarin. Ini dia benalu di dalam tubuh umat, Fatimiyah Syiah ini berkuasa secara masif dan mendadak muncul di Mesir. Al-Azhar yang kita kenal sebagai kampus unggulan di dunia Islam itu latar belakangnya Syiah sebenarnya, tapi kemudian direbut dan diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Hilang sisa-sisa Syiahnya, nggak ada. Jadi Mesir itu dulu sentral, episentrumnya Syiah di benua Afrika dekat dengan Hijaz. Kemudian di Transoksania atau negara-negara di belakang sungai, istilahnya dalam bahasa Arab disebut dual ma wara'an nahar. Jadi ada sungai membentang. Di situ ada negara yang biasanya berakhiran dengan tan. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. Ada juga kekuasaan Syiah dengan warna dan corak yang lain. Namanya Syiah Buwaihiyah. Didirikan oleh Ahmad bin Buwaihi. Jadi dua kekuatan ini mengganggu betul di Khilafah Abbasiyah. Akhirnya Khilafah Abbasiyah itu hanya sekedar nama, hanya sekedar simbol bahwa entitas khalifah itu masih ada gitu. Tapi di lapangan bukan mereka yang bermain. Lihat bagaimana cara Allah memunculkan dan menyelamatkan agama ini. Di stepa itu istilahnya semacam padang luas gitu ya. Indonesia nggak punya kecuali di NTT. Daerah-daerah savana gitu ya. Rumput aja sejauh mata memandang ribuan kilometer. Kan kita rata-rata gunung ngarai gitu. Kalau di NTT katanya Bima itu, makanya banyak kuda di sana. Ini suku-suku yang tinggal di sana di daerah Tajik, Uzbek apa itu sampai sekarang kan masih itu, Mongolia, banyak di sana stepa. Ada muncul satu suku kecil dipimpin oleh Oguz, nama orang yang kemudian menjadi nama suku. Suku ini dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, nomaden sukunya, berpindah-pindah. Di mana ada sumber kehidupan, di mana mereka bisa berdagang, mereka akan ke sana. Oguz ini kemudian membentuk di bawahnya banyak sekali klan pecahan. Jadi anak cucunya kemudian bikin family atau keluarga sendiri, tapi masih di bawah Oguz, yang di kemudian hari dikenal dengan Turk atau orang-orang Turki. Nah ini dia, ini sanadnya begitu ceritanya, orang-orang Turki. Dan kemudian terjadi konflik untuk mempertahankan atau memperebutkan siapa yang berhak untuk memimpin suku Oguz ini. Dalam perjalanannya terbagi dua kabilah Oguz atau Turki ini, dan salah satunya yang kalah, dia keluar dari wilayah nomad itu atau kekuasaan suku dan kabilah ini,
Kemudian mereka melarikan diri lengkap dengan anak cucu mereka di pecahan Turki ini menuju ke arah Bukhara, tempat kelahiran Imam Al-Bukhari itu. Kan Bukhara namanya. Itu jasa besar Soekarno adalah, mudah-mudahan hisabnya diringankan Allah dalam tema ini. Dia yang mengingatkan pemerintah Rusia ketika orang-orang sudah nggak tahu lagi di mana titik makamnya Imam Bukhari itu. Waktu itu Perang Dunia Kedua, seingat saya Khrushchev, dia mau menarik Indonesia ini mendekat ke blok timur dipimpin oleh komunis Rusia. Di saat yang bersamaan Kennedy di Amerika dalam blok barat berusaha juga menarik Indonesia ke blok barat. Jadi Soekarno itu pinter mainnya, dan itu sebabnya muncul non-blok, gerakan non-blok. Kita harus pinter juga kayak sekarang, Cina oke, barat juga oke gitu, penting dapat sana sini. Jadi Soekarno itu dia ketika diundang, setelah diundang ke blok barat, blok timur ini kan Indonesia ini ya daerahnya istimewa gitu bagi barat dan timur. Kata Soekarno kepada Khrushchev, saya akan datang ke Moskow dengan satu catatan, temukan buat aku makam Imam Bukhari. Khrushchev itu baru tahu ada orang namanya Bukhari. Pertama dia komunis, non agama. Yang kedua dia baru tahu ada tokoh penting terkenal sampai ke Pulau Nusantara ini namanya Imam Bukhari. Disuruhnya orang cari lama tuh. Kalau enggak ini bos nggak mau datang ini. Itu aja syaratnya. Ketemu dipugar, diperbaiki dalam batas-batas masih dibolehkan dalam syariat. Baru setelah itu beliau ketika datang salah satu tempat yang beliau napaktilasi dan kunjungi, Soekarno ini adalah ke makam Imam Bukhari. Di sini dilahirkan. Nah, maksud saya di sinilah orang-orang pelarian dari suku Oghuz Turki itu beranak pianak kemudian hari. Ini tempat pelarian yang berkah. Dan manusia itu kan abana ubiati, manusia adalah anak kandung lingkungannya. Dia melarikan diri ke tempat yang betul, Bukhara. Di sana banyak ulama, banyak masjid. Ini suku Turki yang buas ini, kemudian mereka memeluk Islam dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mahal ini. Dia masuk Islam, Oghuz ini. Maksudnya kepala sukunya. Dan biasanya orang-orang yang memiliki terah kepemimpinan ala suku, mereka akan mengikuti siapa kepala sukunya. Kalau kepala sukunya masuk agama Isa, ya sudah ngikut. Kalau yang ini Kristen ikut. Mongol itu salah satu cucu dari Genghis Khan memeluk Islam, namanya Barke Khan. Itu gara-garanya apa? Dia diskusi aja dengan seorang merchant, pedagang yang melalui jalur sutra di Tashkent menuju ke Bukhara. Ini kisah-kisah tentang Avatar ini. Nama-nama ini kan nama-nama apa? Api, air, apa itu istilah-istilah. Karena memang filmnya di latar belakangnya itu. Dia orang Mongol ini, dia diskusi kamu apa, mau kemana, Tuhan kamu apa gitu, masuk Islam dia. Dan dari situ kemudian pecah Mongol, ada Mongol Muslim namanya klan Golden Horde itu yang kemudian menguasai Bulgaria, Albania, Eropa Tengah itu kan Muslim semua, karena kepala sukunya Muslim, ikut semua dia. Itu kesukuan itu positifnya di situ. Jadi dia memeluk Islam. Dan orang-orang ini yang menjadi tulang punggung dinasti Abbasiyah yang hampir hancur itu. Karena orang-orang Turki yang baru masuk Islam ini fanatik dalam Islamnya, dan memang harus begitu. Dan alhamdulillah Islamnya betul masuk Sunni, bukan Syiah, dalam mazhab Hanafi. Kan Bukhara apa semua itu mazhabnya Hanafi. Dan pengalaman berperang ini mereka manfaatkan. Ya tinggal begitu. Yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kekafiran dan kejahilian, sekarang mereka manfaatkan li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Islam yang baik sebelum jahiliyah, dalam artian dia punya modal hebat,
istimewa, pinter, cerdas. Khairukum fil jahiliyati khairukum fil Islam. Ketika kalian sudah memeluk Islam, keistimewaan, kehebatan kalian yang di zaman jahiliyah itu manfaatkan dong untuk Islam ini. Nah, itu yang dilakukan oleh suku-suku Turki yang baru memeluk agama Allah. Mereka kemudian memerangi habis-habisan Syiah itu. Yang di Mesir dihajar. Yang ada di Irak, Mesopotamia, habis juga diserang sama mereka. Ini suku ini loh Pak, suku buas sebenarnya, nomaden ya. Cuma itu mereka, karena setelah dapat hidayah, ya tinggal format berfikirnya, niatnya diubah. Habis dulu lantak tuh buai hiyai. Kekuasaan Syiah menjadi menurun dan pada akhirnya habis nanti dalam beberapa dekade kemudian. Suku ini kemudian mereka membentuk di daerah Khurasan dan Ar-Ray, sekarang masuk Iran. Nah, waktu itu Iran belum dikuasai Syiah. Mereka bikin kesultanan sendiri, karena biasanya orang yang berjasa pada sultan, pada khalifah atau sultan mendapatkan tanah. Dia upahnya gitu dulu. Misalnya kamu perang sana atas nama kami, nanti upahnya prajurit kamu dan prajurit kami kasih tanah sekian ribu hektar. Begitu dia ceritanya. Nah, dia dapat tanah itu, kemudian muncullah sultan yang paling terkenal dari disebut kemudian Kesultanan Seljuk, dan sultan yang paling terkenal adalah Turgut Alp. Ini disebut sebagai bapaknya dinasti Seljuk. Seljuk, hadirin rahimakumullah, dia bukan mengklaim dirinya sebagai saingan dari khalifah. Ini saya sindir di pertemuan pertama. Uniknya para sultan-sultan yang kita kenal sebagai pahlawan dalam sejarah Islam, dalam pertempuran, itu mereka nggak pernah memisahkan diri dari kekuasaan politik pusat. Walaupun mereka lebih hebat daripada Banu Abbasiyah. Sultan Seljuk itu kekuasaannya di lapangan, Pak. Jadi kalau orang berbicara tentang ekonomi, politik, peperangan, angkatan bersenjata, orang bicara tentang Seljuk. Tapi kalau berbicara tentang kekuasaan agama, titah agama, mereka tunduk semuanya kepada kekhalifahan Banu Abbasiyah. Nggak mengklaim diri kami keluar dari Banu Abbas. Turgut Alp, dia melakukan penaklukan demi penaklukan, ekspansi biasa begitu, tapi selalu di atas namakan Banu Abbasiyah yang sudah tidak punya daya upayain. Setelah dia meninggal dunia, tidak ada yang lebih layak untuk memimpin dinasti yang mulai membesar ini kecuali anak, abang atau adik dia, ponakan, namanya Alp Arslan. Nah, ini yang kita mau bahas pada hari ini. Alp Arslan ini bukan anaknya, karena dia raja itu, walaupun dia punya prinsip bahwa yang jadi raja adalah anakku, itu kan biasa pewarisan tahta. Tapi ada raja-raja yang dia objektif juga. Kalau saya serahkan ke anak saya, ini hancur, ini kekuasaan yang mulai membesar. Bapak-bapak bisa bayangkan, Kesultanan Seljuk itu saking luasnya, itu sampai-sampai dia kadang-kadang beberapa kali hilang kontak dengan negara yang terlalu jauh dari sentral kekuasaannya di Roy, Iran itu. Mana dia kekuasaannya? Jadi mulai semua negara yang sekarang kita sebut dengan pecahan Uni Soviet, semua negara itu di bawah kekuasaan Seljuk, sampai dengan Liban atau Syria sekarang ini, di bawah semua itu. Gimana yang membentang? Saat nggak ada HP, saat tidak ada telekonferensi, saat tidak ada pesawat, itu mau ngontrolnya gimana itu? Kita sekarang mudah kontrol, tinggal telekonferensi apa semua, Zoom, tahu udah. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang lose kontak dan tidak terkontrol di sana sini, muncullah pemberontakan dan intrik-intrik kecil, tapi dipadamkan semua. Jadi Turgut ini dia berpikir, abang tidak layak untuk memimpin setelah saya, kemudian anak saya juga tidak layak. Dia tunjuklah kemudian Alp Arslan, anak abang dia, yang memang sejak dari kecil menunjukkan, orang Melayu bilang, kewiraannya. Yang anak-anak itu kan kita lihat bakatnya dari kecil ya. Ada yang, wah ini jadi jagoan nih nanti. Ada yang
Oh ini suka tahfiz, ini jadi ustadz ini. Dia ngelihat memang dari kecil. Wah ini saya lihat kadang-kadang ada anaknya bapak siapa itu. Kadang-kadang nangkring di atas ini pak. Wah ini jadi Spiderman saya bilang nanti. Begitulah anak-anak kita hebat, insya Allah. Dia suka naik kuda. Naik kuda itu nggak mudah. Mau kelihatannya indah, susah. Nah biasanya orang Arab, orang-orang stepa, orang-orang nomad itu untuk menggambarkan orang itu hebat, mereka ekspresikannya begini, seolah-olah dia dilahirkan bersama dengan kudanya. Karena nempel di punggung kuda itu susah, jatuh gitu. Yang ini enggak. Kemudian dia suka memanah, suka melempar lembing, dan fisiknya besar, cocok untuk seorang pemimpin. Jadi mulai kecil seperti itu, dan memang sudah dididik oleh ayahnya sampai usia sekitar 20 tahunan untuk menjadi gubernur Seljuk. Biasanya diistilahkan dalam bahasa Inggris dengan Faisal. Faisal itu kegubernuran, ini istilah Inggris lama, untuk menjadi gubernur di daerah Khurasan. Lihat, pemimpin itu tidak muncul dalam semalam, enggak. Kita kadang-kadang bilang, oh muncul kemudian pangeran. Ini kisah, ini sebenarnya punya latar belakang, jatuh, bangun, pahit, mencari pengalaman dulu. Kan kita mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Jadi nggak usah banyak-banyak dikursuskan sana sinilah, suruh aja magang dia. Dia magang menjadi gubernur di Faisalnya Seljuk di daerah Khurasan. Dia jadi gubernur di sana. Dia memimpin. Jadi wali kota dululah bilang orang. Wali kota pemilihan naik jadi gubernur. Dia tahu cara mengatur ini. Dah. Kemudian bukan dipermak sana permak sini, juk-juk naik, enggak. Ini pengalaman. Dia yang kemudian menjadi penguasa penuh Banu Seljuk yang luas membentang. Alp Arslan ini dilahirkan sekitar tahun 1026 atau 29 Masehi. Tadi saya sebutkan dengan kekuasaan yang tiba-tiba ada di tangannya, dan di saat yang bersamaan musuh masih merongrong di sana sini, dan juga dari internal keluarga Banu Seljuk. Jadi pamannya, saudaranya namanya Sulaiman ibn Dukok ibn Mikail ibn Seljuk, ini dia tidak suka, ini rival ini. Apalagi pamannya yang lain juga punya keinginan yang sama terhadap kekuasaan. Terjadilah pertempuran segitiga, konflik internal, dan tetap saja dimenangkan oleh Alp Arslan. Kemudian Alp Arslan berpikir, bagaimana mungkin saya bisa melakukan ekspansi keluar sebelum masalah internal negara dibereskan dulu. Dia ingin membangun sebuah kesultanan yang kuat. Ingat ya, kesultanan, dia tidak pernah mengklaim diri sebagai khalifah. Khalifah tetap dijunjung di atas kepala dia. Walaupun khalifah itu kalau dia mau berontak habis itu, nggak punya kekuatan sama sekali, cuma simbol agama aja. Tapi kaum muslimin begitu dia pegang gitu ya, jangan sampai. Pernah tidak terbayang kita bahwa kesultanan atau khalifah maksud saya terakhir dari Ottoman Empire, Sultan Abdul Hamid yang 1923-24 baru aja ini runtuh. Itu kan kesultanan yang sangat lemah dari Banu Ottoman, lemah dia ibaratnya memegang bola yang besar, tinggal tunggu jatuhnya aja, dia pegang dan akhirnya jatuh habis perang dunia pertama habis. Tapi ada tidak kaum muslimin berontak sama sultan yang lemah ini? Enggak. Karena sama khalifah maksud saya. Karena kekhalifahan itu bagi orang Islam dia sakral. Selemah-lemahnya khalifah itu adalah tuntutan agama yang harus kita jaga kalau bisa diperbaiki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alp Arslan pun kemudian melakukan perbaikan internal. Di pertemuan pertama saya berbicara tentang masalah yang muncul dari bidang pendidikan. Di Seljuk itu walaupun sudah dipadamkan pemberontakan dari kalangan Buwaihiyah dan Fatimiyah atau Batiniyah maksud saya, Syiah Batiniyah ini, tapi mereka cenderung kuat dalam bidang agama. Masjid-masjid mereka kuasai. Ingat 2 atau 3 satu pertemuan yang lalu, masjid dikuasai, sekolah-sekolah pendidikan, para guru dan para ustadz, akademisi, semuanya mazhabnya Syiah.
Dengan kecerdasannya kemudian dia mengangkat orang yang memang dari awal menjadi ajudan dia. Ini kepercayaan ini. Namanya Nizamul Mulk, untuk menjadi Prime Minister, Perdana Menteri dia, untuk mengurusi urusan-urusan seperti ini. Kemudian Nizamul Mulk dengan cerdasnya mengatakan, Ahmad atau Mustafa As-Salabi dalam bukunya menukil apa yang disampaikan dan pemikiran brilian Nizamul Mulk. Kata dia, kita akan hancurkan lawan dengan cara mereka menghancurkan kita. Apa yang dilakukan? Dia buka juga masjid-masjid, dia buka juga sekolah-sekolah, akademisi-akademisi, dia suntik dengan doktrin Sunni, Syafi'i. Nah ini tadi Hanafi yang gak ada masalah lah. Hanafi dan Syafi'i, doktrinnya semua. Dia dirikan kampus yang paling nomor wahid di dunia, nomor wahid, namanya kampus An-Nizamiyah di Irak. Dan ada Nizamiyah 1, ada Nizamiyah 2, seluruh dunia Islam ada kampus itu. Sekarang gak ada sisanya lagi. Kampus Nizamiyah, guru-gurunya maha guru semua. Di antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullah. Ini nama-nama Jagger semua, Pak. Apa ya? Sadatu al-ulama, pemimpin ulama. Jadi jangan heran kalau lahir dari situ orang-orang yang kaliber juga. Nah, dengan pendekatan ini kan cerdasnya pemimpin begitu. Dia punya penolong yang juga sama cerdasnya, kemudian dia cari orang-orang yang punya kepentingan dan misi yang sama. Jadi secara militer lemah Syiah ini, secara pendidikan juga mereka melemah. Awas hadirin rahimakumullah. Ini Syiah menguat dia. Lihat beberapa belakangan ini. Nuklir dia sudah relatively punya. Angkatan bersenjatanya kuat. Mereka yang ngerecokin di mana-mana, di Syria, di Irak. Sama tokohnya. Jadi sejarah terulang itu betul kata Sherlock Holmes. Nggak ada yang tidak terulang di bawah matahari ini, wahai Watson. Itu dia ngomong sama temannya Dr. Watson itu. Terulang aja. Cuma tokohnya lain, kemudian peristiwanya lain, tapi tujuannya sama. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya, ini PR-nya selesai. Alp Arslan mulailah berpikir untuk melakukan ekspansi. Ini otak ekspansi semua. Coba bapak-bapak perhatikan para pahlawan kita. Itu otaknya ekspansionis semua. Nggak ada yang begitu mereka berkuasa, jadi seorang muslim yang taat beragama deh. Duduk di masjid aja, puasa Senin Kemis aja, sholat malam gitu ya, dengarkan ceramah begini. Ya sudahlah, hidup tenang, mati masuk surga. Itu cita-cita memang. Tapi ini bicara otak pahlawan. Otak pahlawan itu kreatif dan ekspansif dia. Bisa duduk begini. Bukankah Allah bilang liyudhhirahu 'ala dini kulli? Agama ini harus berada di semua agama. Dia harus lebih hebat. Dan salah satu caranya ekspansi. Ini versi barat nama ekspansi ini. Kalau Islam menyebutnya al-futuhat, penaklukan. Dan itu kan yang dilakukan oleh Umar setelah dia berkuasa. Dia taklukkan Persia, dia taklukkan Mesir, dia taklukkan Syria. Itu penaklukan itu. Ini yang ada di otak dia. Dia berpikir untuk melakukan ekspansi ke arah Armenia, kemudian ke arah Crimea, sekarang ada di Ukraina. Kemudian yang ketiga ke arah Georgia. Ini sudah jadi negara sendiri-sendiri ini sekarang. Dan karena penaklukan inilah kemudian kenapa di negara-negara yang saya sebutkan tadi ada baqaya minal muslimin, ada umat Islam yang relatif banyak. Armenia ada, Georgia ada, di Crimea, Ukraina ada. Dan mereka Islamnya ala Turki, karena yang menaklukkan jasanya orang Turki. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Armenia takluk, Georgia takluk. Kemudian Crimea membayar upeti. Jadi bayar gitu. Kalau nggak mau masuk Islam kan Islam gitu. Dalam bertempur itu, masuk Islam kemudian membayar upeti atau bertempur. Jadi ada yang memilih dari salah satu tiga ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
selesai dari penaklukan demi penaklukan, dalam perjalanan pulang ke ibu kota Kekaisaran Seljuk di Roy, ini nama kota ini, Ar-Roy ini, dia mendengar, ini intelijen ya, intelijen dia mendengar, melaporkan bahwa ada gerakan-gerakan mencurigakan datang dari arah semenanjung Anatolia, ya, dari arah sana itu. Dia baru pulang dari sana mau ke sini. Ini Ar-Roy di sini. Dia baru pulang dari sana mau ke sini. Cuma begitu sampai ke sini, ini dia ngelihat ada pasukan yang ribuan, bukan Arab, bukan orang-orang Turki saingannya yang belum masuk Islam itu. Ada juga Turki yang belum masuk Islam. Tapi ini pasukan dan gerakan mencurigakan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 200.000 orang. Banyak ini. Kemudian apa terusannya? Intelijen itu melaporkan, dan mereka terdiri komposisinya dari orang-orang Slavia. Ini tempat lahirnya Dracula itu. Yang kedua, dari orang-orang Armenia yang pernah ditaklukkan, dari orang-orang Georgia, dari orang-orang Prancis, dan dari orang-orang, satu lagi saya lupa, Hungaria, disebut dengan Major saat itu namanya. Jadi ini multinasional ini pasukan ini. Dan rupanya 200.000 orang ini ingin menghancurkan, ini pasukan Kristen dari Romawi Timur, ingin menghancurkan atau menahan laju ekspansi Kesultanan Seljuk. Coba bapak-bapak perhatikan, pertama kali umat Islam bersentuhan dengan bule kapan? Dengan Romawi, dengan Kristen. Rasanya perang ya, Tabuk ya, perang Tabuk rasanya. Itu loh yang perang tidak terjadi. Jumlahnya berapa? 200.000 musuhnya. Umat Islam sedikit, kita bahas dalam kajian hadis ya. Itu. Nah, jadi ini yang bikin masalah adalah ini sebenarnya perang yang tidak pernah direncanakan oleh pihak Alp Arslan. Dia itu baru pulang penaklukan, pulang dari perang. Dia mau pulang gitu. Tentaranya sebenarnya banyak, lebih banyak dari sekitar 100.000-an orang. Cuma tentara zaman itu beda dengan zaman sekarang. Dia ada tentara reguler dan ada tentara relawan yang begitu dengar seruan jihad, ayo kita berangkat dia. Nah ini tidak reguler. Jadi begitu menjelang, sebelum dia mendapatkan informasi tentang adanya gerakan dari tentara asing yang mencurigakan itu, dia sudah mengatakan bubar jalan kepada sekitar 100.000-an anggota pasukannya, kecuali 5.000, dalam riwayat yang lain 50.000 pasukan komandonya yang memang asli Turki, dan ini tentara reguler. Jadi tentara reguler yang memang harus pulang ke baraknya di Roy gitu. Tapi sisanya, ini kan 100.000 sebenarnya, sisa dari 50.000 itu 50-nya lagi sudah bubar gerak jalan kan. Nah ini coba lihat. Begitu sampai ke sebuah tempat, ini gini ya, dia mau ke sini, sampai gini dia, gitu. Sadarlah Alp Arslan bahwa ini pertempuran tidak bisa terhindarkan. 50.000 tadi saya mendengar dari ahli sejarah Mesir namanya Muhammad Ilhami. Jumlahnya sebenarnya bukan 50.000, 5.000 sebenarnya. Jadi jauh lebih sedikit. Tapi versi Ibnu Katsir dalam sejarahnya, kita kenal Ibnu Katsir sebagai ahli tafsir ya, padahal dia ahli sejarah juga. Itu 20.000. Kita ambil tengah-tengah lah, biar enak. 10.000 lah. 10.000 melawan 200.000 orang. Itu bagaimana itu cara ngadapinnya? Dan ini bukan urusan main game ya, yang main game kalau mati jagoannya bisa diulangkan dek. Bisa diulang lagi gitu. Dan ini bukan main ketapel orangnya bisa mati, hidup mati. Berputar otak dia. Dia tahu bahwa ini pasukan memang komando pasukan dia semua. Tapi dia juga nggak mau pasukannya mati konyol. Logika militer apa yang mengatakan bisa menang? Hitungan di atas kertas juga kalah.
Karena itu dia dengan kerendahan hatinya dan menahan egonya, dia mengirim surat kepada Romanos, pemimpin 200.000 orang itu. Ini Kaisar Romawi Timur yang tinggal di Armenia. Bulein Romanos 4 menawarkan perdamaian. Kita berdamai aja deh, capek perang terus. Ini kan sebuah retreat atau merendahkan diri. Militer itu kan gengsi, tapi ya taktik militer lah. Daripada hancur aku dan pasukanku, bukan gak mau mati syahid, mau mati syahid, tapi mati syahid itu setelah banyak terbunuh baru aku mati syahid. Kalau gini mati apa ini? Jadi dia apa kata Romanos? Orang merasa di atas angin, Mbak. Pembualan itu boleh, tapi pada tempatnya. Dia pembualan, nih banyak betul ini orang. Kekuatan senjata kami di atas angin, dia ngerasa. Dia jawab dengan sombong, dia bilang apa? Kita akan berdamai, tapi perdamaian itu terjadi di ibu kota kamu, di Ar-Ray. Apa maksudnya? Itu bahasa militer. Artinya apa? Setelah kami menaklukkan kamu baru kita berdamai. Ibu kota kamu jatuh di tangan kami baru kita berdamai. Gitu deh. Ini bahasa militer. Kami akan menerima perdamaian, tapi perdamaian itu suratnya kami serahkan di ibu kota kamu. Tidak ada perdamaian. Baik. Alp Arslan kemudian mengatur pasukan. Dan pertarungan ini terjadi di sebuah tempat namanya, susah melafazkannya, Malazgirt. Ada cara melafazkan yang lain, Mazgirt gitu. Tapi saya ngikutin gaya Google lah, Malazgirt. Sekarang jadi salah satu kota atau provinsi di Turki. Itu di situ pada tanggal 26 Agustus 1071 Masehi. 1071 Masehi, Agustus 1071 Masehi, hari Jumat setelah sholat Jumat. Lihat Pak, berkah ini. Jumat itu, besok Jumat ya insya Allah. Dia membagi pasukannya menjadi pasukan-pasukan yang light troop istilahnya, pasukan yang ringan. Pasukan ringan itu maksudnya pasukannya jangan terlalu ngumpul banyak di satu titik, tapi terpecah-pecah, perang gerilya, hit and run begitu. Apalagi dia adalah tuannya lapangan, dia pengalaman tempur, nomad ya. Dan saya mencatat ada kelebihan yang lain. Kenapa Malazgirt itu pada akhirnya dimenangkan oleh Alp Arslan? Pertama, kuda. Turki itu kudanya terbaik di dunia setelah kuda Arab, nomor wahid. Namanya akal teke. Jenis. Saya karena gak apa-apa promo ya. Saya karena ada punya stable kuda di kilo 8. Bapak-bapak kalau mau latihan kuda sana silakan. Nanti habis Ramadan datang lagi kuda-kuda kami. Itu tahu gitu dunia kuda. Lumayan tahu lah. Kuda yang terbaik itu Arab. Setelah itu selevel sebenarnya namanya akal teke. Kudanya besar. Bandingkan dengan kuda Eropa, oh kalah. Ini bukan Eropa sekarang ya. Eropa sekarang itu dia mencampur bibit dia dengan kuda Arab. Lahirlah kuda-kuda Belgia yang besar, surai-surai itu. Kuda-kuda itu campuran. Kalau kuda aslinya nggak gitu. Kuda kita ini kan Bima, kemudian dicampur dengan kuda Australia, Eropa jadilah gede-gede. Nah itu dia ceritanya gitu. Ini kelebihan satu. Yang kedua, panahnya Turki itu terbaik di dunia. Bukan panah Olimpiade yang banyak banget alatnya itu. Ini kuda memang untuk panah untuk horsebow yang pendek tapi daya tembaknya jauh sekali. Bandingkan dengan panah orang Romawi, namanya longbow, punya Robin Hood itu. Perhatikan Mbak, busurnya panjang betul. Kalau di atas kuda bagaimana? Cucuk-cucuk kudanya. Sudah panjang, susah itu. Dia lebih layak untuk underground dan dia itu jauh juga, tapi tidak gesit. Nah itu dia light troop itu begitu. Kudanya hebat, cepat geraknya, senjatanya juga bagus, dan dia tidak ditumpuk di satu cavalry begitu. Di sini ada, sini ada, terpencar-pencar ke daerah-daerah itu. Dan dia melakukan penyerbuan kilat itu kadang-kadang hit and run di malam hari. Dia penguasa tempat, dia menguasai terrain, topografinya dia tahu. Dia membesar di situ memang. Jadi dia lebih tahu lapangan dibanding musuh. Habis dihajar musuh, bunuh-bunuhnya gitu ya, naik dia ke Gunung Kaukasia.
Pegunungan-pegunungan yang terjal itu, di balik-balik itu semua mereka sembunyi. Berapa yang mati dari proses hit and run aja? 2000 orang. Itu baru satu hajaran, satu serangan kilat. Belum yang lain, berkurang sedikit. Romanos ini sebenarnya punya masalah dengan mengumpulkan banyak sekali ini anggota pasukan. Di antara masalahnya sebenarnya dia adalah raja yang tidak disukai di kalangan Banu Ahmar atau orang Romawi. Dia nggak disukai sebenarnya. Diktator. Kemudian lebih budget negara itu bukan untuk membangun pendidikan, kesehatan, rumah-rumah ibadah, tapi lebih suka untuk memanjakan tentara-tentaranya. Jadi fasilitas tentara oke, setiap budgeting negara itu 70%-nya untuk foya-foyanya para militer. Sisanya 30% baru untuk rakyat, itu pun belum dipalak sana dipalak sini. Lihat Pak, bagaimana kehancuran itu. Allah tidak mulai dari kita, tapi dari lawan. Jadi orang mengatakan saya bukan terlalu hebat, tapi lawan aja yang bungul. Dia bilang begitu ya. Bukan hebat saya, dia aja kurang latihan. Gitu. Itu kalau mau merendah diri kita. Jadi perpecahan di mana-mana. Kemudian suku-suku ini ketika berperang berbayar. Ini mengingatkan saya dalam perang Ahzab. Jadi ada satu atau dua suku yang ikut-ikutan bertempur melawan Nabi, mengepung Madinah dalam perang Ahzab itu suku bayaran. Kenapa kita tidak selesaikan dengan bayaran juga? Saya bisa bayar lebih tinggi, bos. Mau menyerang aku juga kah? Gitu aja sebenarnya masalahnya. Ini suku-suku bayaran semua. Bayaran kurang, bubar jalan dia. Ada juga orang yang memang mendendam, takut karena kalau tidak ikut nanti dianggap sebagai pemberontak negara. Ya, ini dalam perjalanan pertempuran ini mundur teratur. Sementara si Romanos asik berperang, separuh dari anggota pasukannya 100.000 mundur ke belakang tanpa dia ketahui. Pertempuran terjadi. Sebelum pertempuran, walaupun masih banyak yang kurang sudah, namanya menjelang kematian, dia ganti baju tempurnya dengan kafan, kain kafan berwarna putih. Dipasukan semua di sana. Ini habis subuh hari Jumat, tanggal 26 Agustus 1771 Masehi. Dia di depan pasukan yang ribuan, 10.000 orang itu. Dia ganti baju tempurnya dengan kain kafan. Dia bilang, ha ana muqbilun 'alal maut. Ini aku menuju kematian. Imma nasrun awis syahada. Menang atau kalah. Menang atau syahada. Itu aja dua pilihan. Kemudian dalam syairnya dia mengatakan dalam bahasa Arab, saya terjemahkan. Indah betul bahasa Arabnya. Tapi syairnya kurang lebih artinya begini. Setelah ini nasibku ada di dalam paruh burung-burung nasar yang berwarna hitam. Burung nasar itu burung bangkai, Pak. Tapi setelah itu tidak lama saya akan berada di tembolok burung-burung yang berwarna hijau yang berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kan itu hadis Nabi ada. Para syuhada itu dia dibangkitkan berada di tembolok burung yang berwarna hijau yang berterbangan di surga. Itu maksud dia. Jadi kan kalau jadi bangkai dimakan sama burung bangkai, tapi habis itu nasibku masuk ke burung yang lain yang berwarna hijau dan dikasih kesempatan berterbangan di surga. Ngomong. Kemudian dia ngomong sama pasukannya, ini aku berpakaian kafan. Kalau kalian temukan aku dalam keadaan syahid, kafani aku dengan ini. Dan hari ini tidak ada raja, tidak ada sultan yang memerintah, dan tidak ada prajurit yang diperintah. Semuanya lillahi ta'ala, berjihad di jalan Allah. Ini panglima begitu, raja ngomong gitu. Kemudian dia turun dari kudanya, dia ambil tanah di situ untuk menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu dia di mukanya gini. Kemudian dia berdoa, ya Rabbal Alamin, dia berdoa panjang lebar. Kemudian setelah itu dia naik ke kudanya. Kemudian dia ikat badannya di atas kuda. Ini kalau orang Jepang, untuk menunjukkan dia mau harakiri, apa yang dia lakukan? Jepang tuh biasanya dia pakai kayak anduk atau apa gitu ya, kain diikat di sini, Pak. Itu tandanya dia mau harakiri, mau bunuh diri, perang puputan habis-habisan. Kalau Turki enggak, dia bentuknya ikat badannya di atas kuda. Mati syahid di sini, dia bilang. Udah. Dan dia tunggu selesai sholat Jumat.
Kenapa? Karena sultan ini orang soleh, begitulah. Pemimpin yang soleh, dia tahu momen yang baik di mana pintu langit terbuka, doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunggu selesai sholat Jumat. Dia sholat Jumat dipimpin oleh seorang penasehatnya, ulama besar namanya Abu Nasr, ulama dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kemudian dilakukan jihad selesai doa, dan seluruh masjid di seluruh Kesultanan Seljuk diminta untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu hadis Nabi. Di hari Jumat ada momen di mana Allah mengabulkan doa kita, mustajab. Kapan itu? Habis asar ya. Habis asar itu. Ini pertempuran berlanjut dari habis Jumat sampai dengan besoknya. Dan itu semua begini, genderang perang ditalu-talu di mana-mana. Di seluruh masjid orang berdoa supaya pasukannya sedikit ini dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran pun terjadi. Dan tadi itu yang saya ceritakan itu, pasukannya ini kecil-kecil ya. Jadi pasukan kecil itu enak larinya dia. Sementara pasukan musuh itu memanjang begitu. Jadi dia hajar sana, yang ini mau membantu di sini, yang ini muncul lagi dari sini, begitu. Sampai pada akhirnya mereka terjebak dalam jebakan-jebakan yang dibuat di atas tanah gitu, digali. Mereka terjerumus kudanya di sana. Kemudian bergelimpanganlah anggota pasukan Romanos ini. Yang sisa sekitar 100.000 orang. Habis semua. Romanos gimana nasibnya? Romanos itu ketangkap, ditampar 3 kali sama Alp Arslan. Ini kemarin ditawarin, ini pembualan kan. Sekarang udah ketangkap begini. Kayak apa? Kucing buluk masuk ke dalam got. Kemarin sangar gitu ngomong. Tampar dia kan. Ini besoknya ya, hari Sabtu. Dia bilang, Tuan, apa yang kira-kira akan terjadi kalau saya di posisi Tuan? Dia bilang apa? Hal yang paling buruk yang mungkin terjadi pada kamu. Dan sekarang, kira-kira apa yang akan saya lakukan padamu? Dia bilang, kamu pasti akan membunuhku. Dan setelah itu jasadku akan kamu bawa ke negara kamu dan akan dicabik-cabik di sana. Atau kamu mungkin akan meminta tebusan buat pembebasanku. Dia bilang, aku pilih buat kamu yang terakhir. Habis itu dia perlakukan si Romanos 3-4 ini dengan baik. Kemudian dia minta 1.000 anggota komando pasukan khusus dia untuk mengantar Romanos yang tertawan itu dibebaskan dari tawanan, tapi dengan syarat membayar 1,5 juta dinar emas. Jadi menebus dirinya. Yang kedua, kota-kota yang sudah ditaklukkan oleh pasukan Romanos tadi, kan dia dalam perjalanannya itu menaklukkan beberapa kota yang milik Seljuk, dikembalikan keharibaan kaum muslimin. Edessa, ada beberapa kota lah dalam bahasa Turki yang saya tidak ingat. Salah satunya Edessa itu kembali keharibaan kaum muslimin, dan setiap tahun harus bayar upeti yang lumayan besar jumlahnya. Ini untung plus-plus ini. Romanos ini kemudian hari dia balik ke kerajaan dia di Armenia. Ini Eropa Timur ya, atau Romawi Timur. Dia kaget karena menemukan bahwa tahta dia sudah dirampas secara tidak sah oleh pemimpin pasukan yang melarikan diri sebelumnya. Coba lihat kacaunya ini, jatuh ketimpa tangga. Begitu dia sampai, tahta sudah diambil. Begitu dia sampai ke pintu gerbangnya, langsung ditangkap, dipenjara di sebuah kastil, dan dicongkel matanya. Ngeri. Ini siksa-siksa abad pertengahan lah ya. Congkel matanya dan dibiarkan terlunta-lunta seperti itu di dalam kastil itu sampai mati dengan cara hina. Lihat bagaimana Allah tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dia inginkan dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dia inginkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kemudian sejarah bercerita bahwa orang yang pertama kali membuka jalur buat bangsa-bangsa Turki untuk masuk ke semenanjung Anatolia itu adalah jasa dari Alp Arslan rahimahullah. Karena sebelum itu Turki bukan dikuasai oleh Turki yang sekarang, itu kan disebut semenanjung Anatolia. Itu bukan ditinggali oleh orang Turki, orang Romawi Pak, bule-bule semua.
Setelah ini takluk, rombongan itu langsung datang, beranak pianak lah, dan tinggallah mereka di Turki. Turki itu pendatang di tanah Anatolia. Mereka suku-suku stepa dulu di Asia Tengah. Datang ke sana, jadilah kemudian mereka membuka sawah, membuka kota-kota, membuka entitas-entitas politik. Di kemudian hari kita kenal dengan Republik Turki yang kita saksikan dia sedang membangun besar-besaran saat ini. Baik, pertanyaan. Mohon penjelasannya pergantian Umayyah ke Abbasiyah. Apakah karena suksesi akidah yang berganti dari Ahlus Sunnah ke Mu'tazilah? Oh, enggak. Ini memang rival politik dari awal. Cuma tidak terbaca sejak dini oleh Banu Umayyah. Jadi Banu Umayyah itu ketika naik ke pemimpinan, mereka sudah mempunyai musuh dalam selimut yang bernama Banu Abbasiyah. Ini keturunan Abbas bin Abdul Muthalib itu loh. Kalau Banu Umayyah ini keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahumullah. Kita tidak berpihak sana berpihak sini. Pokoknya rahimahumullah. Allah menyayangi mereka semua. Nah, dan Banu Abbasiyah ini memang dari awal dia ingin berkuasa juga, cuma nggak punya kekuasaan, tentara juga nggak ada. Dia klannya sendiri. Banu Umayyah ini memusuhi ini. Dia tahu ini suatu saat akan menguasai kita juga. Dan ada beberapa kejadian seperti itu. Mekah itu pernah memberontak, plus dengan Madinah, plus dengan Mesir, dipimpin oleh anak dari sahabat Nabi, namanya Abdullah ibn Zubair, anak dari Asma binti Abu Bakar. Dalam Sahih Muslim seingat saya ada kisah tentang pemberontakan ini. Abdullah bin Zubair memberontak, disebut dengan pemberontakan Abdullah bin Zubair terhadap Banu Umayyah. Ini sudah intriknya. Konon katanya yang mengompori dia untuk memberontak siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia bilang, ayo lawan. Tapi dipadamkan. Macam-macam pemberontakan Banu Muttalib ini atau Abbasiyah ini dipadamkan terus. Akhirnya mereka mencari cara yang lain. Tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi Pak, kumpul pengajian sana, memberikan doktrin bahwa kekuasaannya harus berada di tangan kita. Karena kita Muttalibi, keturunan ningrat gitu ya. Yang ini Banu Umayyah lain, macam-macam lah ya. Sampai di kemudian hari, kurang lebih 100 tahun kemudian, ketika Banu Umayyah semakin redup, hancur juga akhirnya, setelah atau sebelum pertempuran melawan kekaisaran Tang di Cina, di sebuah tempat namanya Kirgizia atau Kirgistan. Nah itu akhir sudah. Setelah itu tidak ada lagi cerita tentang Banu Umayyah dikuasai dan disikat perang sivil antara pendiri Banu Abbasiyah melawan sisa-sisa kekuatan Banu Umayyah. Nah, naiklah Banu Abbasiyah untuk memimpin proyek keumatan ini ratusan tahun kemudian. Tapi jangan heran, Banu Umayyah ini sebenarnya dia tidak takluk benar-benar. Walaupun dia takluk di tanah Arab, sisa-sisa kekuasaan dan pangeran mereka melarikan diri. Yang paling terkenal adalah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman As-Saqar. Dia melarikan diri dari kejaran yang ingin menghabisi seluruh klan keluarga Banu Umayyah. Dia lari kemana? Dia lari ke Afrika Utara dengan bantuan paman-paman dan orang-orang setianya. Sampai di Afrika Utara dia tinggal sekian tahun. Kemudian dengan pasukan yang seadanya dia masuk ke semenanjung Iberia. Dan di kemudian hari dialah yang menjadi khalifah pertama Banu Umayyah di Spanyol. Nah, lihat. Jadi Umayyah itu ada Umayyah Timur di Arab, ada Banu Umayyah di Barat di Spanyol itu. Dan sampai sekarang tokoh-tokoh politik Spanyol itu masih dihormati kalau dia punya klan di belakangnya bin Maya. Jadi misalnya Garcia bin Maya, nama-nama Spanyol ya, Salvador bin Maya. Itu siapa itu? Banu Umayyah sebenarnya. Kristen-Kristen yang dulu nenek moyangnya adalah kaum muslimin. Jadi Mu'tazilah ini lain ceritanya. Dan bagaimana suksesi Ottoman? Kalau suksesi Ottoman itu dia pewarisan dia biasanya, nggak jauh-jauh. Jadi ayahnya Sultan Murad I mewariskan Sultan Murad II, terus Sultan Murad III. Cuma kita perlu paham sebagaimana saya sampaikan tadi, Sultan-Sultan itu juga dia tahu kalau sekedar memberikan titah supaya anak saya yang memimpin itu juga bisa. Tapi rata-rata dia cerdas Sultan ini. Sebelum mereka mangkat atau ketika sakit, anaknya sudah disuruh untuk memimpin satu vesel, satu kegubernuran di dalam kekhalifahan. Contohnya Muhammad Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih itu sebelum menjadi sultan, dia sudah disuruh oleh ayahnya menjadi gubernur di kegubernuran. Dia pindah-pindah di Trabzon, kemudian di Menissa, kemudian di tempat-tempat yang lain. Barulah setelah ayahnya mangkat atau sebelum mangkat dia dilantik untuk menjadi sultan. Itu dia cara-cara zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi, waktu kita singkat. Apakah sekte imam membaca Al-Fatihah dan surat pendek, makmum ikut baca atau mendengarkan saja? Ini maksudnya di zaman Banu Umayyah atau di zaman, oh nggak ada urusan ini, di luar dari ini. Oh, apakah imam Al-Fatihah dan surat pendek, makmum ikut baca atau mendengarkan saja? Ini ada khilafiyah masalah ini. Ini maksud pertanyaannya begini, kalau imam membaca Al-Fatihah, apakah dan surat pendek, apakah makmum ikut baca? Apalagi setelah waladhdallin, amin itu kan sebenarnya itu pertanyaannya. Ini khilafiyah, Pak. Dari kalangan mazhab Hambali menyatakan tidak usah membaca Al-Fatihah lagi, terutama dalam sholat-sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang jahar gitu loh, maghrib, isya, subuh. Nah, Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh imam. Sementara sholat-sholat sir, zuhur, asar, maka Anda juga wajib untuk membaca Al-Fatihah. Mas imam baca, kita juga baca gitu ya. Tapi dalam kalangan mazhab Syafi'i ada yang berfatwa tetap harus membaca. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab au kama qala. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi imam waladhdallin, amin, dia membaca surat pendek, kita juga makmumnya membaca Al-Fatihah. Wallahu alam, ini masalah khilafiyah, sederhanalah. Bapak-bapak silahkan ambil pendapat yang menenangkan hati kita. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.